semakin tinggi nilai sesuatu, maka akan semakin besar dan ketat penjagaannya. Bahkan tidak jarang dibutuhkan usaha, waktu, perhatian, uang yang lebih banyak untuk memberikan jaminan dan keamanan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Dalam bermedia sosial, saya kira bukan hal yang asing lagi ketika kita memiliki WhatsApp, Facebook, Telegram, dan lain sebagainya, itu memberikan dan menawarkan verifikasi 2 langkah untuk menjaga keamanan akun kita sehingga tidak mudah untuk dimasuki oleh virus-virus ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang bisa saja mengambil alih akun yang kita punya. Ketika kita menggunakan komputer, laptop, sejak dulu rasanya kita selalu membutuhkan antivirus. Supaya tidak ada orang-orang yang berniat jahat dan tidak bertanggung jawab yang mengikuti kita ataupun mungkin bisa mengambil alih akun kita. Berapa banyak orang yang menjadi korban baik melalui media sosial ataupun mungkin bahkan uang mereka ada yang kehilangan sampai miliaran oleh karena proteksi yang kurang baik. Meskipun seseorang sudah memiliki antivirus yang bagus, tetapi itu pun tidak menjamin bahwa akun kita sudah aman. Dibutuhkan terus supaya kita mengupdate antivirus yang terbaik untuk menjaga akun-akun tersebut. Dalam dunia usaha, keuangan, aset, orang pun selalu memikirkan proteksi supaya mereka tidak dengan mudah kehilangan ataupun untuk mengantisipasi supaya mereka tidak menghadapi berbagai resiko baik seperti kematian, kecelakaan, kebakaran, penyakit hingga kerusakan-kerusakan. Sehingga pihak asuransi menawarkan proteksi dengan manajemen resiko yang akan memberikan jaminan kepada barang, aset, ataupun uang mereka. Ya, ada asuransi jiwa, ada asuransi perusahaan, ada asuransi rumah dan lain sebagainya. Karena menyadari bahwa mereka harus memiliki proteksi sehingga mereka tidak mudah kehilangan sesuatu ketika mereka menghadapi satu situasi yang tidak diinginkan. Contoh misalnya ketika orang memberi kendaraan, pasti salah satu yang ditawarkan itu adalah asuransi. Asuransi itu ada yang kombinasi, ada yang komprehensif, ada all risk untuk menjamin kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan terhadap kendaraan yang dibeli. Dan kalau saya mencoba untuk menganalisa dan memperhatikan secara sederhana, maka memang proteksi itu sangat penting. Sebab proteksi adalah bentuk perlindungan dalam berbagai lingkup kehidupan kita. Baik jiwa, kesehatan, aset, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dimiliki oleh seseorang bisa terjamin dan tidak hilang begitu saja. Termasuk ternyata dalam kehidupan rohani kita juga membutuhkan proteksi karena setiap saat dan setiap kesempatan bisa saja kita mengalami situasi yang tidak kita inginkan yang menghancurkan iman kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada banyak kata yang begitu sangat penting yang kita harus perhatikan dalam ayat ini. Dikatakan berjaga-jagalah.
Istilah berjaga-jaga di sini itu artinya selalu siap siaga, siap sedia, selalu standby dalam situasi apapun juga, dimanapun, dalam keadaan apapun, supaya iman kita itu tetap terjaga dan terpelihara. Sebab di sini dikatakan lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa. Jadi berjalan berkeliling. Kalau boleh saya umpamakan, kalau berada di ruangan ini jangan berpikir bahwa di dalam gereja tidak ada setan. Banyak setan di gereja, banyak iblis di gereja. Kenapa? Justru yang menjadi sasaran si iblis adalah mereka yang dekat dengan Tuhan, mereka yang mencari Tuhan, mereka yang fokus kepada Tuhan untuk mengalihkan pikiran mereka, untuk membawa pikiran mereka jauh dari rumah Tuhan, untuk kemudian menghancurkan iman mereka. Bahkan bukan hanya itu saja. Barangkali saat ini ada di sekeliling kita dia sedang berkeliling dari satu sudut dan sudut yang lain. Siapa kira-kira yang sedang lengah supaya bisa dijauhkan dari persekutuan dan fokus dengan Tuhan? Ya, supaya nanti ada gadget, dialihkan perhatiannya ke gadget. Mereka yang begadang tadi malam supaya dibuat tertidur. Ya, mereka yang di rumah tadi pagi masak, saya pernah singgung, ingat kembali kompornya. Di mana pisaunya dan lain sebagainya. Sehingga fokus kita tidak lagi mendengarkan firman Tuhan, tetapi dialihkan kepada hal yang lain. Karena memang di sini Alkitab mengatakan berjalan berkeliling. Dia tidak berada di satu tempat dan fokus kepada situasi tertentu, tetapi dia memperhatikan setiap orang, siapa saja di sini dikatakan yang akan ditelannya. Oleh karena itu, di sini dikatakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa yang mengaum-ngaum itu bukan singa yang mengaum-ngaum sedang berteriak begitu saja oleh karena mengalami penderitaan ataupun mengalami ancaman. Tetapi justru di sini kan mencari mangsa yang dapat ditelannya, yang dapat dimakannya, yang dapat dinikmatinya, yang dapat dicabik-cabik, yang dapat dihancurkan dan dapat mengenyangkan perutnya. Dan iblis pun seperti itu, bukan mengenyangkan perutnya, tetapi tujuan yang dia punya adalah untuk menghancurkan iman setiap orang percaya. Maka dia berjalan berkeliling dari satu tempat dan tempat yang lain. Bahkan mungkin dalam dunia internet, kita mungkin membuka situs-situs yang positif dan baik, tapi tidak jarang kemudian kita diikuti oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan situs-situs lainnya. Seperti situs judi online, situs pornografi, situs pinjam-meminjam uang. Coba Bapak Ibu, itu saya sempat Bapak Ibu setiap hari mendapatkan WA dari wanita cantik. Yang ditawarkan Bapak Ibu bukan pertemuan, tapi yang ditawarkan adalah kayak ada nomornya segala macam gitu. Lalu saya sempat nanya ke Josel, ini apa sih Sel? Ini slot katanya. Jadi bahkan kadang-kadang diberikan umpan dulu, kami akan memberikan sekian dan segala macam. Itu judi online yang marak di mana-mana. Bahkan Bapak Ibu ketika kita membuka handphone sekarang, tiba-tiba mengatakan begini, cepat kamu bagikan. Kenapa harus ada KTP? Tidak perlu KTP, tidak perlu ada KK, tidak perlu ada slip gaji. Kami akan memberikan jaminan dan pinjaman yang besar hanya dengan bunga yang kecil. Itu ditawarkan setiap hari. Itu mungkin baru segitu. 3 hari yang lalu, karena kita ini kan terlibat dengan berbagai macam grup di WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba di dalam satu grup muncul pornografi Bapak Ibu, film porno. Lalu kemudian sudah pada ribut gitu. Ini keluarkan ini dan segala macam. Ternyata kemudian setelah 1,5 jam, saya nggak buka apa itu ya, tapi mereka sudah ribut karena saya pikir buat apa saya buka gitu, sesuatu yang akan meracuni pikiran kita. Kalau kita membukanya kita juga akan terlibat di dalamnya, pikiran kita juga terlibat. Tapi ketika sudah ribut, ini ada pornografi, dikeluarkan aja dari grup. Muncullah seorang yang sudah tua Bapak Ibu 60 tahun. Dia berkata begini, mohon maaf Bapak Ibu, nomor saya dihack orang lain dan digunakan
untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi iblis dengan segala macam cara, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, itu bisa menyusup masuk untuk menghancurkan sendi-sendi iman kita. Oleh karena itu dibutuhkan proteksi untuk itu, penjagaan, perlindungan untuk itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah dalam kehidupan iman kita, apa yang kita lakukan? Bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki proteksi iman, supaya tidak diluluh lantakkan oleh iblis. Kadang-kadang mungkin kita merasa kuat, kita merasa kita sudah beribadah, kita mungkin merasa kita sudah melayani, kita mungkin sudah melakukan apa yang kita harapkan. Tetapi bisa saja ketika kita menjadi lengah, maka kita menjadi sasaran empuk yang dapat ditelan oleh iblis. Saya mau mengajak kita merenungkan 3 poin pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk memproteksi iman kita, maka kita harus menjaga hati kita. Mari kita buka bersama-sama Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, sampai di situ. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba untuk mencari-cari tafsir. Ternyata dalam perjanjian lama, kata hati itu muncul sebanyak 858 kali. Hati, ya. Lalu kemudian dalam perjanjian baru, itu digunakan istilah kardia, dicatat sebanyak 156 kali. Itu merujuk kepada hati manusia yang menyangkut kepada kehidupan manusia itu sendiri. Nah, dan Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tadi kita sudah membahas tentang jaga. Itu artinya harus diproteksi, harus dilindungi, harus diperhatikan dengan siap siaga. Jagalah hatimu. Lalu bagaimana dengan istilah dan pernyataan, bahkan perkataan orang yang seringkali kita dengarkan, mereka berkata begini. Ikuti saja apa yang menjadi kata hatimu. Saya mencoba untuk merenungkan. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa perintah ini, pernyataan ini, ataupun semboyan ini benar. Ikuti saja kata hatimu. Ketika seseorang mengambil keputusan ataupun diperhadapkan dengan 2 pilihan ataupun dilema, lalu kita meminta bantuan orang lain, nasihat orang lain, masukan dari orang lain, lalu kita berkata, ikuti saja apa yang menjadi isi hatimu. Saya mencoba untuk merenung Bapak Ibu, apakah ini memang pernyataan yang benar? Apakah ini memang perintah yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Saya rasa itu tidak selalu benar. Kalau kita berpikir bahwa kita menganggap bahwa hati itu selalu benar, dan kemudian kita selalu mengikuti isi hati kita, kata hati kita, kita berpikir bahwa kalimat ini berarti bahwa semua apa yang timbul dari hati itu benar, yang akan menentukan arah hidup kita. Kalau semua kata hati kita benar dan menentukan arah hidup kita, maka itu bertentangan dengan Amsal pasal yang ke-23 ini. Bertentangan enggak Bapak Ibu? Bertentangan. Kenapa bertentangan? Karena penulis Amsal mengatakan, jagalah hatimu. Kalau hati itu dijaga, itu artinya bahwa tidak selamanya dia aman. Tidak selamanya dia berada di jalur yang benar. Tidak selamanya dia memunculkan hal-hal yang positif yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi ada kalanya hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu sebabnya saya berpikir bahwa kalimat ini, pernyataan ini, anjuran ini bertabrakan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kadang-kadang kan meskipun keadaannya tidak sesuai, pokoknya ya udah, ikuti aja kata hatimu. Pasti nanti kamu akan berada di jalur yang benar. Saya tidak setuju Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan juga mengatakan, ujilah aku Tuhan.
Saya kalau berkata, cobalah aku Tuhan, gak berani Bapak Ibu. Karena kalau udah dicoba, ujian aja sudah berat Bapak Ibu ya. Betul ya, ujian aja sudah susah. Banyak orang yang stres gara-gara ujian. Apalagi dengan dicoba. Alkitab mengatakan bahwa pencobaan itu datangnya dari iblis untuk menghancurkan iman kita. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dilihat dari sudut pandang yang mana? Ya, pencobaan biasa. Ya, itu dari sudut kebenaran firman Tuhan, mereka yang mengaku bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu sanggup menjadi pertolongan bagi kita. Tetapi jelas Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, menyuruh kita supaya selalu berjaga-jaga, selalu waspada. Dalam bahasa aslinya itu artinya diprotek dengan ketat, dijaga dengan ketat. Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah. Ya, kalau kita mendekat ke air banyak gitu ya, bukan di gelas ya, enggak. Kita pergi ke kolam renang ataupun mungkin ke danau yang bening ya. Kalau Kali Bekasi ataupun Kali Malang kita nggak bisa ngaca di situ ya, karena sudah semua kotor butek ya. Di Harapan Indah juga dari got kita pergunakan untuk mandi setiap hari, mencuci setiap hari. Betul loh Bapak Ibu, itu sudah lumayan karena di pasar yang dulu pasar sore itu sudah nggak banyak lagi. Dulu itu yang namanya kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran ikan semua dibuang di situ lalu dimasukkan ke PAM dan itu kita nikmati. Indonesia Raya. Betul loh. Kalau di negara lain air PAM-nya itu bisa dimasak, diminum. Kalau kita mau masak di rumah, jangankan dimasak, di kamar mandi seringkali ketemu dengan cacing. Bau kaporit, begitu. Nah kalau beberapa negara itu bisa kita ngambil air minum. Makanya Bapak Ibu, kalau orang ke Israel, itu dari keran kita bisa minum. Tapi saya selalu enggak anjurkan, saya tidak anjurkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kan kerannya itu udah berapa tahun, berapa banyak berkarat. Tapi kalau saya ke kampung Bapak Ibu, dulu saya sekolah, itu dari mata air, dari sungai saya bisa minum. Karena itu dari mata air yang bening. Nah pada saat kita mau minum ngambil pakai tangan, kita bisa ngaca. Karena bening banget. Di sini katakan seperti air mencerminkan wajah. Pada saat firman ini catat, ini adalah air yang belum tercemar, ya. Maka di sini dikatakan demikian hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Lukas 6 ayat yang ke-45, yang baik hati yang baik mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi hati yang jahat akan mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Loh, dari mana hati seseorang baik dan jahat? Dari apa yang dilihat, dari apa yang dialami, dari apa yang dia dengar. Minimal ada 3. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami. Kalau kita hanya melihat perampokan melulu, pemerkosaan melulu, pornografi melulu, kita melihat perceraian melulu, maka lama-lama konsep berpikir kita, bahkan nilai-nilai moral yang akan kita anut, itu semakin lama semakin bergeser. Apalagi kita dengar banyak orang Bapak Ibu, contoh misalnya gini, anak-anak mungkin kita masih mengingat bahkan sampai sekarang yang suka nonton Smackdown, yang di pikiran mereka itu menjadi jagoan. Bahkan tidak jarang anak-anak itu kan menggunakan pakaian yang pahlawan-pahlawan yang bisa terbang, Batman, Spiderman. Nah itu masih bisa terbang dan ada yang loncat dari meja sampai korban patah. Nah kalau Smackdown bukan orang lain yang jadi korban, orang temennya yang jadi korban. Kenapa sampai seperti itu, dipiting gitu? Ya karena praktek Smackdown. Banyak orang seperti itu. Nah kalau kita terus menonton seperti itu, menonton pornografi, menonton perceraian, maka di otak kita akan tertanam
banyak hal yang berhubungan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengarkan, dan apa yang kita alami. Dan itu merupakan proses jangka panjang sehingga tertanam di dalam hati kita. Maka ketika sudah tertanam di dalam hati kita, maka yang timbul adalah yang negatif, yang kotor, yang porno, yang busuk, yang bau. Tetapi justru ketika kita menanamkan hal-hal yang positif di dalam hati kita melalui mata kita, telinga kita, apa yang kita pikirkan, maka itu satu saat akan muncul. Contoh misalnya, Saudara Feli tadi menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu selama 3 bulan ini kayaknya ketika saya itu di gereja, di mobil, di mana-mana saya setel YouTube. Jadi ada seorang penyanyi, tadinya itu penyanyi Batak. Tapi sekarang lagi terkenal banget. Setiap kali buka muncul nama dia. Dan salah satunya lagunya ini lagunya. Tahu ya Feli, siapa yang menyanyikan pertama kali? Nggak tahu? Nggak pernah tahu? Putri Siagian. Ya, jadi walaupun belum pernah dinyanyiin di gereja, lagu tadi itu udah di otak saya, itu sudah terpatri. Sudah nempel. Jadi ketika dinyanyikan, sudah saya langsung nangkep tadi. Penolong kita yang setia. Jadi karena saya isi setiap hari dengan lagu-lagu itu muncul. Sampai saya pernah Bapak Ibu ngantar Benaya itu praktek PKL ke Sukabumi tiap hari tiap hari Minggu saya nganterin dia ke sana. Jadi di mobil saya itu lagu ini. Sampai saya bilang gini, kok ini, si Selin yang di sebelah saya, kok ini lagu lagi, ini lagu, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, ya papa sering banget misalnya soalnya dengerin lagu lagu-lagu itu. Jadi munculnya itu lagi, ditawarkan itu lagi. Jangankan otak kita, pikiran kita. Bapak Ibu kalau buka handphone Bapak Ibu, YouTube, apa yang paling sering Bapak Ibu buka, itu dipantau oleh Google, YouTube, dan itu pasti akan di desktop Bapak Ibu akan muncul. Nggak bisa dibohongin. Boleh Bapak Ibu buka handphone suami. Kalau yang paling muncul misalnya lagu-lagu rohani, pasti di tiap hari buka lagu rohani. Tapi kalau yang muncul di situ adalah berita politik, pasti dia paling sering buka politik. Makanya kami pernah ngobrol dengan manton Bapak Ibu. Karena Gmailnya gereja dengan itu yang pakai adalah manton dan saya. Dia tahu setiap kali muncul di YouTube atau di Google itu pun apa yang saya buka, kebiasaan saya, dia tahu pasti yang muncul tuh lagu rohani, berita itu muncul. Nah kalau Bapak Ibu suka membaca membuka hal-hal yang positif, itu akan muncul seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu hanya membuka drakor, maka setiap hari ketika buka YouTube muncul di situ semua drakor. Lee Min Ho, Lee Yung Suk, Lee Paliong, Im Kong Uk, itu muncul di situ karena paling sering dibuka. Nah, itu sudah Google aja bisa mendeteksi itu. Hati kita ini tertanam di situ apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami. Maka, Bapak Ibu, paling tidak ada 2 alasan kenapa kita harus menjaga hati kita. Yang pertama, karena hati manusia itu sudah tercemar oleh dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dosa sudah meracuni manusia dan membuat manusia itu memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang daging, bertentangan dengan kehendak Allah, dan selalu berfokus kepada hawa nafsu duniawi. Jadi kita harus menyadari bahwa hati kita sudah tercemar. Itu sebabnya tidak selalu benar, dan saya kira tidak benar kalau kita selalu mengatakan ikuti saja kata hatimu. Karena kita akan terjerumus kepada hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang kedua, karena hati manusia tidak bisa dipercaya. Kok terlalu sih hati manusia gak dipercaya? Kita buka Yeremia 17 ayat 9 Bapak Ibu. Silakan salah seorang buka, coba di LCD dibuka Yeremia 17 ayat 9. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ini lebih parah lagi Bapak Ibu. Kalau saya bilang tadi hati tidak bisa dipercaya, Alkitab mengatakan
Nabi Yeremia berkata, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Mengerikan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan ikuti hati-hati ya. Ya. Ikuti suara roh. Nah itu yang penting. Jangan ikuti suara hati. Betapa liciknya. Nah apa sebenarnya sih latar belakang ayat ini? Ternyata ayat ini latar belakangnya adalah bangsa Yehuda. Mereka pergi ke rumah Tuhan. Mereka beribadah. Tapi hati mereka menjauh daripada Tuhan. Dan ibadah mereka hanya ibadah formalitas belaka. Dan mereka berpikir bisa menipu Tuhan. So mereka juga punya ilah-ilah yang lain. Contoh misalnya orang Kristen masa kini. Mungkin kita tidak berpikir bahwa kita punya ilah. Kita pergi ke gereja, kita orang Kristen. Kita datang beribadah, itu baik. Tapi ketika kita mengalami sakit penyakit, kita perginya ke paranormal dan orang pintar. Dan ketika kita kehilangan barang, perginya kepada dukun. Di mana barangnya hilang. Banyak orang seperti itu loh. Bukan berdoa kepada Tuhan, bukan meminta petunjuk kepada Tuhan. Tapi kita punya ilah-ilah yang lain. Ilah itu adalah manusia, barang, keyakinan-keyakinan yang lain. Dan kita berpikir kita bisa menipu Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan supaya kita menguji hati kita, menguji batin kita. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita tidak bisa lagi mempercayai hati manusia. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12 berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Oleh karena manusia sudah tercemar oleh dosa. Itu sebabnya Raja Daud Bapak Ibu, meskipun dia adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang berkenan dengan Tuhan, dia masih berkata dalam Mazmur pasal 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang berkenan kepada Tuhan, membutuhkan Tuhan untuk selalu mentahirkan hatinya dan pikirannya supaya dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu sebabnya Yeskiel pernah berjanji kepada orang Israel yang sedang berada dalam pembuangan. Aku akan memulihkan kamu, bahkan dia mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan segala tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan ini digenapi Tuhan dalam perjanjian baru. Tuhan menaruh Roh Kudus di dalam hati kita, tinggal di dalam diri kita yang akan terus menuntun kita. Tapi jangan berpikir ketika kita sudah hidup baru, kita diberikan hati yang baru, kita sudah kebal dengan dosa. Tidak. Tetapi kita terus harus jaga hati supaya hati kita itu mengeluarkan hal-hal yang positif. Matius pasal 15 ayat 9 berkata, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Karena itu penulis Amsal mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspadalah, waspadalah. Supaya hati kita ini tidak diisi hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita memiliki proteksi yang kuat supaya hati kita hanya untuk Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat memproteksi kehidupan rohani kita? Yang kedua adalah menjaga dan memelihara pikiran kita. Rasanya bahwa aktivitas hidup kita paling banyak itu dikontrol oleh pikiran. Betul ya? Bahkan mungkin bagian yang terbanyak kita fungsikan ataupun mungkin bergerak dalam hidup kita setiap hari adalah pikiran. Ya, memang dalam ilmu psikologi para pakar mengatakan bahwa
laki-laki lebih banyak menggunakan pikiran dan atau logika. Sedangkan wanita lebih banyak menggunakan perasaan. Tapi saya kira ada baiknya bukan kita berada di tengah-tengah dalam pengertian secara kejiwaan begitu ya. Jadi tidak laki dan tidak perempuan. Kan ada seperti itu ya. Kan pernah kan ada yang rame Bapak Ibu, kalau tidak salah di Makassar, seorang mahasiswa itu harus dipanggil oleh pihak kampus. Kenapa? Karena dia mengatakan dia tidak punya jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tetapi netral. Itu manusia zaman masa kini. Kok bisa gitu netral? Enggak perempuan, enggak laki. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Mau dapat cowok, oke-oke saja. Dapat cewek, mantap. Alkitab tidak pernah berkata seperti itu. Kalau laki ya ditulis laki. Emang ada gitu? Enggak tahu kalau di luar negeri. Apa sudah ada netral itu? Jenis kelamin, gender, netral. Kalau di Indonesia kan masih belum ya. Jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, dalam kehidupan kita tentu harus ada keseimbangan antara perasaan dan pikiran. Tetapi memang aktivitas kita sehari-hari, kita buat rencana, kita membuat keputusan, kita bertindak dalam tindakan nyata, itu selalu dimulai dari pikiran. Kita olah dari pikiran kita. Walaupun memang banyak orang yang hanya berpikiran pendek. 2 hari yang lalu, saya lupa saya dapatkan dari mana gini. Pertanyaannya gini, pernyataannya. Kenapa orang bisa menjadi sukses dan kenapa orang menjadi gagal? Salah satu rahasia penyebab kenapa seorang sukses adalah karena mereka punya motivasi yang kuat, tetapi juga pandangan dan wawasan jauh ke depan. Jadi dia tidak hanya berpikir untuk sekarang, yang penting makan, yang penting kenyang, enggak. Tapi dia harus punya target jangka panjang, dia punya wawasan yang luas, dan itu butuh perencanaan, butuh motivasi, butuh tekad yang kuat. Tetapi kenapa orang selalu hidup susah? Karena hanya memikirkan perut yang satu jengkal ini. Pikirannya pendek, yang penting punya duit sekarang. Ya kalau mungkin kita berpikir itu benar Pak, soalnya itu benar karena firman Tuhan mengatakan kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Bisa dipelintir itu kebenaran firman Tuhan. Ya kesusahan hari, ya udah gak usah susah-susah Pak, mikir makan besok apa, lusa apa, mau nikah nanti apa, rumahnya apa, gak peduli. Yang penting yang sekarang. Lihat konteksnya ya. Kalau kita mau maju, kalau kita mau meraih masa depan kita harus memiliki pemikiran jangka panjang jauh ke depan dan didasarkan kepada motivasi. Nah pemikiran ini tentu harus diolah didasarkan kepada proses. Bapak Ibu, dalam Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi ternyata bahwa pikiran ini berkaitan dengan hati. Otak memang merupakan pusat berpikir, logika maupun terkait dengan banyak hal, keindahan dan lain sebagainya. Tapi bukan maksudnya di sini hati itu hati liver ya. Tapi hati ini menyangkut pusat kehidupan manusia yang di dalamnya ada rasa ya, di dalamnya ada kehendak, kemauan itu. Nah, makanya dari hati kita yang sudah memiliki itu segudang ataupun banyak hal yang sudah tertanam di situ muncul di dalam hati kita, diproses sedemikian rupa. Tetapi kita harus menjaga pikiran kita. Kenapa kita harus jaga pikiran? Paling tidak ada 2 hal alasannya supaya kita jaga pikiran. Yang pertama, Efesus 4 ayat 17 berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Karena pikiran yang sia-sia, banyak kali kita berpikir hanya yang sia-sia tidak berguna. Saya, Bapak Ibu, banyak hal memang kesenangan dalam hidup kita ya. Tetapi jangan sampai kesenangan dunia itu
menghancurkan, menghilangkan hal yang lebih baik dan masa depan kita dalam hidup kita. Contoh misalnya, main game boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Sebatas itu game hanya sebagai refreshing. Tapi kalau sudah orang main game terus, lupa kerja, lupa tidur, lupa makan, itu sia-sia, justru menghancurkan hidup kita. Ataupun mungkin gini Bapak Ibu. Ini kan tadi saya kembali kepada apa yang saya bicarakan tadi, bahwa pikiran kita ini dipengaruhi oleh hati kita, dan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami. Saya mungkin pernah bercerita seperti ini. Jadi banyak para lelaki itu pikirannya kemana-mana, nggak cukup satu wanita. Lalu saya pernah ngobrol dengan beberapa orang, lalu saya berkata, mungkin saya pernah cerita, jadi saya nyari kain untuk baju seperti ini, waktu itu saya ingat baju merah untuk seragam pendeta GIA. Jadi pada saat saya ngeliat-liat, ini punya orang India. Mereka lagi ngomongin tentang selingkuhan, simpenan, segala macam. Lalu kemudian mereka bilang, bener enggak Pak? Enak ya? Lalu saya bilang gini, itu sakit. Saya bilang kayak gitu. Loh kok Bapak bilang sakit? Satu istri aja enggak bisa dikasih perhatian yang terbaik, kasih sayang yang baik, boro-boro mau 2, 3. Saya bilang kayak gitu. Lah tapi kan Pak ini zaman modern Pak, bla 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 bla. Terus dalam pembicaraan itu juga, dalam konteks lain juga saya pernah berkata bahwa mungkin saya kali yang nggak normal ya. Saya bilang kayak gitu. Karena buat saya satu wanita aja itu nggak bisa saya berikan yang terbaik, apalagi 2, 3, 4. Makanya kalau menurut saya yang nggak normal atau mereka yang nggak normal. Lebih baik saya nggak normal, nggak apa-apa. Yang penting saya hanya punya pasangan satu selama hidup saya. Nah, itu tentu dipengaruhi oleh pikiran Bapak Ibu. Konsep berpikir dan apa yang ada dalam hati. Kalau kita nontonnya yang macam-macam, yang aneh-aneh, dengarnya pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya juga menghancurkan konsep berpikir kita. Dan keputusan-keputusan yang kita buat. Yang kedua, kenapa pikiran itu harus dijaga? Karena pikiran kita itu selalu tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Filipi pasal 3 ayat 19 berkata, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Uang itu duniawi enggak? Duniawi, tapi kita butuh uang. Tapi kalau uang sudah menghancurkan tujuan hidup kita, iman kita, hubungan kita dengan orang lain, maka itu sudah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka untuk itu kita harus selalu menjaga pikiran kita. Paulus menasihatkan agar pikiran kita, setiap orang percaya, diisi oleh apa? Coba Bapak Ibu, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 8. Silakan tolong dibuka Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 3, 2, ya. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya sering mengintrospeksi diri saya Bapak Ibu. Saya ini kadang-kadang menganggap diri saya dalam tanda petik terlalu bodoh. Kenapa? Kadang-kadang terlalu lurus pikirannya sehingga kadang-kadang tidak ada kecurigaan, terjebak sendiri. Maksudnya nggak aneh-aneh gitu pikirannya. Ya, mungkin terlalu polos. Jadi ada kalanya memang kita harus lebih hati-hati gitu kan. Nah, tetapi itu dalam satu aspek. Dalam aspek yang lain, apa yang kita pikirkan sekali lagi, itu akan timbul dalam tindakan nyata. Dan itu dimulai dari apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami. Nanti setelah selesai kebaktian Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu buka YouTube. Apa yang paling banyak muncul? Di YouTube Bapak Ibu.
Coba diuji Bapak Ibu benar atau tidak saya. Itu nanti akan keluar apa yang selama ini Bapak sukai. Ibu sukai. Kalau yang selama ini yang paling banyak muncul adalah lagu-lagu lagu-lagu pop, muncul di situ lagu-lagu pop semua. Kalau yang muncul di situ lagu-lagu rohani, oh berarti doyan lagu rohani. Tapi kalau yang muncul di situ drakor, ya berarti doyan drakor. Yang muncul di situ pornografi, berarti doyan pornografi. Gak usah jauh-jauh. Nah, dan itu akan mempengaruhi pikiran kita. Itu akan menguasai pikiran kita. Maka Rasul Paulus mengatakan, pikirkan yang ini semua, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Itulah pikirkan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Maka untuk itu kita harus menjaga pikiran kita. Ya, pikiran kita. Dan hati pikiran kita ini itu akan semakin diperkuat penjagaannya dengan poin yang ketiga. Tadi poin yang pertama, jagalah hati. Yang kedua, jagalah pikiran. Yang ketiga, bangunlah pondasi yang kuat dalam hidup kita. Apa itu pondasi? Firman Tuhan. Raja Daud, seorang yang sangat mencintai Tuhan. Dalam Mazmur 119, ayat yang ke-97 berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa ku cintai, betapa aku sangat suka, betapa aku sangat respect, betapa aku sangat merindukan firman-Mu, sehingga aku merenungkannya setiap hari. Kenapa dia merenungkan firman itu setiap hari? Dalam ayat yang ke-105 dia berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi pelita itu yang akan menuntun dia dalam jalannya dan menerangi dia dalam perjalanan itu sehingga dia tidak salah jalan, dia tidak salah melangkah, dia tidak salah untuk sampai kepada tujuan. Oleh karena ada yang menuntun dia. Ayat yang ke-109 mengatakan, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya dengan bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, pondasi yang kuat itu akan dibangun melalui pemahaman kepada firman Tuhan. Kalau kita kembali ke Matius pasal yang ke-7, Yesus mengatakan supaya kita membangun hidup kita, ya seperti membangun sebuah rumah. Orang bijak, orang pintar itu membangun rumahnya di atas batu. Artinya yang tidak tergoncangkan, yang tidak tergoyahkan dan tidak akan runtuh. Tapi orang bodoh membangun di atas pasir. Yang kokoh, yang kuat itu menggambarkan kebenaran firman Tuhan, iman kepada Tuhan. Sementara pasir itu adalah perkara-perkara sementara yang sifatnya hanya sesaat, yang bisa hancur berantakan sedemikian rupa ludes. Baru-baru ini terjadi gempa bumi di Turki ya Bapak Ibu ya. Lalu saya melihat satu foto Bapak Ibu gini. Saya lupa, kalau nggak salah seorang tua yang tadinya adalah orang kaya, orang tajir. Itu punya bangunan bertingkat ratusan. Tapi sekarang dia hanya hidup dengan pegang roti pemberian orang lain. Kenapa? Karena gempa di Turki kemarin itu sangat dahsyat, menghancurkan semua bangunan yang dia punya. Dan hanya hidup dari roti pemberian orang lain. Kata orang Jawa bilang ngelihat mukanya itu mesake. Karena memang kapan saja gempa bumi bisa terjadi, banjir bisa terjadi. Kenapa bisa rontok seperti itu? Berarti pondasinya tidak kuat, tidak sesuai. Nah, tetapi kalau dibangun di dalam pondasi yang kuat,
maka dia bisa bertahan bangunan-bangunan itu. Sama halnya kalau kita membangun iman kita, kehidupan kita di atas kebenaran firman Tuhan, dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita membangun hidup kita di dalam kebenaran, maka dasar hidup kita akan semakin kuat dan kita tidak akan mudah digoncangkan. Karena akan muncul di pikiran kita, di hati kita, firman. Setiap hari firman akan diingat. Tapi sekarang gini, kalau kita punya masalah, kita hanya stres. Kita lari kepada manusia. Kalau kita diperhadapkan dengan pilihan, kita hanya mengambil pertimbangan atas nasihat orang lain. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan setiap hari, seperti Raja Daud, aku mencintai firman-Mu sepanjang hari, maka firman itu akan terus terngiang dalam hati pikiran kita. Dan firman itu akan berbicara kepada kita, menuntun kita, menegur kita, mengingatkan kita, dan membawa kita kepada jalan yang terbaik. Sehingga kita tidak akan pernah mencari jalan pintas. Kita tidak akan pernah lari dari masalah. Tetapi kita akan terus berjalan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, supaya kita memiliki proteksi yang kuat atas kehidupan rohani kita. Kita harus bertumbuh dalam firman. Maka saya ajak lagi Bapak Ibu, datang Permata setiap hari Kamis. Baca firman Tuhan setiap hari. Datang ya Bapak Ibu ya, Permata ya. Setiap Kamis. Supaya kita bertumbuh, memiliki proteksi, membangun proteksi yang kuat. Bapak Ibu bagus punya proteksi asuransi jiwa, proteksi rumah, tabungan, dokumen-dokumen yang bagus. Itu bagus Bapak Ibu. Tapi akan lebih luar biasa lagi kalau kita memiliki proteksi iman kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mendalami kebenaran firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Supaya kita bertumbuh bersama-sama Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu saya sedih, jujur Bapak Ibu saya sedih. Bukan kadang. Permata gitu ya. Yang datang sebelum pandemi sampai sudah pandemi berkurang. Kenapa Bapak Ibu? Karena Koyani udah pergi. Berkurang satu. Dan yang lain-lain. Saya sih berharap bertambah Bapak Ibu, bertambah. Datang ya Bapak Ibu ya. Supaya kita membangun pondasi iman kita lebih kuat lagi. Kita bertumbuh bersama-sama. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu. Zaman dulu seorang pelaut, mereka tidak akan terjebak di laut dan tidak akan kesasar. Karena mereka punya apa Bapak Ibu? Kompas. Sekarang supaya kita tidak terjebak di jalan yang macet atau gang yang buntu, maka kita punya Google Map, Mbah Google. Bahkan Mbah Google itu bisa menjangkau gang-gang, mana yang boleh naik lewat mobil, mana yang boleh naik motor dan lain sebagainya. Kalau kita tidak diarahkan ke tempat lain gitu. Ternyata saya baca Bapak Ibu, mereka punya kamera yang canggih yang bisa mendeteksi semua lokasi tempat-tempat yang bahkan sampai ke dalam. Tapi masih banyak aja orang yang kesasar. Kemarin saya membaca cuma tidak panjang lebar, seorang anak naik motor ditangkap, ternyata dia kesasar sampai 122 kilometer. Mungkin dia nggak punya handphone atau Google Map atau nggak tahu cara menggunakannya. Nah, kalau orang yang bekerja di Google, kalau kamera mereka bisa mendeteksi sampai hal-hal yang detil, hal-hal yang kecil. Kalau kompas bisa menuntun jalan seorang pelaut, maka firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita yang akan menuntun jalan kita. Dan tahu yang salah dan yang benar. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai kompas dan melebihi Mbah Google dalam kehidupan kita.